Gue dan Al selalu suka dan nggak kepengen ketinggalan kalau ada brand baru yang nyemplung ke bidang teknologi, apalagi kalau di belakangnya ada sosok yang jelas track recordnya. Yang terbaru adalah sebuah perusahaan bernama Nothing yang didirikan oleh Carl Pei pada awal 2021. Buat yang nggak tahu, dia tuh co-founder dari OnePlus. Perusahaan Nothing ini didanai oleh banyak pihak. Di antaranya ada Google Ventures, co-founder dari Twitch, CEO Reddit, Tony Padel, salah satu sosok penting di balik iPhone dan iPod, lalu Casey Neistat, dan yang terbaru adalah sutradara film India Kuch Kuch Hota Hai maupun Kabhi Khushi Kabhie Gham. Yang nggak doyan India juga pasti minimal tahulah dua film ini. Heboh banget pada masanya. Produk pertama yang diresmikan oleh Nothing adalah sebuah TWS bernama Ear1. Sebuah pilihan yang masuk akal, karena market TWS kan lagi heboh-hebohnya, terutama secara growth. Sekaligus super rame juga pemainnya. Di antara lautan TWS yang beredar di pasaran sekarang, TWS yang satu ini harus benar-benar berbeda dan menarik perhatian pada pandangan pertama. Gua rasa Carl Pei paham bener kalau dia berusaha menjual TWS dengan jualan utamanya adalah kualitas audio yang bagus, perlu waktu yang lebih panjang untuk menarik perhatian calon konsumen. Karena audio sifatnya intangible, harus dirasain secara langsung baru bisa divalidasi kebenarannya. Lain ceritanya dengan penampilan. Begitu lihat, minimal kita bisa langsung tahu bagaimana tanggapan kita terhadap suatu produk, positif atau negatif, walaupun tidak menyeluruh. Nothing Ear1 berhasil menarik perhatian begitu banyak orang dengan bahasa desainnya yang didasari oleh transparan. Dari pengalaman gue, hampir pasti orang noleh ke arah tangan atau meja di mana TWS ini berada. Nggak ada TWS yang mempunyai look serupa. Emang nggak 100% transparan, but it works. Charging case-nya itu ngotak, beda sama desain mayoritas TWS lain yang pernah gue coba. Dari luar kita bisa melihat dua TWS yang sedang nyantai di tempat peristirahatan mereka dari berbagai sisi. Magnet perekat lid dengan bodi juga terlihat dengan jelas. Yang menarik, pada sisi lid diberikan satu ceruk untuk sandaran jempol kita. Case ini bisa dijadikan fidget spinner dadakan juga, walau enggak smooth experience-nya. Material case-nya tentu plastik. Dan karena transparan, gue nggak menampik. Goresan-goresan lebih mudah terlihat kalau terkena sinar dan dicari-cari. Di unit gue ini udah cukup banyak. Karena baik di tas, di kantong, maupun di mobil gue, pasti banyak bersinggungan dengan benda-benda lain. Tapi santai aja, overall gue merasa build quality case-nya solid dan nggak flimsy. By the way, buka tutup case-nya nggak bisa dengan satu tangan, karena desainnya ngotak melebar kayak begini. Oh ya, case-nya bisa wireless charging loh. Wire chargingnya pakai USB-C dan di sampingnya ada tombol buat pairing. Dan di Android mendukung fast pairing juga. Begitu kita buka, di bagian dalam ada lampu indikator LED. Desain basic TWS-nya sendiri mirip AirPods Pro gue. Tapi ya hampir semua TWS kan begitu juga. Yang berbeda adalah stemnya. Cenderung flat ngotak gitu dan transparan. Kombinasi warnanya jadi black dan white nih, lagi-lagi unik. TWS kiri ditandain dengan dot berwarna putih dan yang kanan dot berwarna merah. Beratnya ringan, cuman 4,7 gram. Dan karena ini desainnya in-ear, gue nggak ada komplain berarti secara fitting di telinga. Karena kanal telinga gue cocoknya dengan TWS yang model seperti ini emang. Yang nyantel kurang pas, suka nyakitin dan mudah lepas. Untuk memaksimalkan kinerja TWS, kalian harus download aplikasi Ear1 yang bisa di-download dari iOS maupun Android. Gue pakai di keduanya. Aplikasinya cukup simpel dan mudah dipahami. Di sana kita bisa ngecek software update, nyari TWS yang nyelip dengan men-trigger alarm di TWS-nya, ngatur touch controls untuk masing-masing TWS, ngatur opsi noise cancellation secara manual, dan milih satu dari 4 opsi equalizer yang sesuai dengan lagu maupun telinga kita. Yang gue suka,
Touch controlnya bisa dibilang termasuk responsif dan akurat, dikarenakan area sentuhnya sangat luas, mengcover hampir semua stem bagian luar, dan bentuknya flat pula, jadi jarang meleset. Nggak sampai di situ, volume bisa dikontrol via stem dengan cara swipe up atau down. Mantap, suka gue. Konektivitasnya sendiri selama penggunaan gue yang mayoritas dengan iPhone, selalu bisa connect kembali secara otomatis dengan mudah. Ini adalah suatu hal yang masih sering jadi kendala di TWS mahal sekalipun. Tentunya, seperti kebanyakan TWS, sudah ada fitur autoplay pause juga, dan rating IPX4. Ciprat-ciprat dikit masih aman lah, keringetan juga nggak ada masalah. Khusus yang autoplay pause, kadang gue notice ada delay, dan pernah beberapa kali pas gue lepas lagunya masih jalan terus. Kayaknya masih harus di fine tuning lagi nih. Untuk sound quality, noise cancellation maupun transparency mode-nya nggak fair ya kalau gue harus compare dengan AirPods Pro yang jauh lebih mahal. Tapi mau gimana? Wong itu yang sehari-hari gue pakai. Kita mulai dari transparency mode-nya dulu ya. Kinerjanya just okay, tapi ya belum bisa senatural AirPods Pro yang dewa banget, berasa hampir kayak nggak pakai TWS. Sedangkan di Nothing Ear One, masih berasa efek artifisialnya. Lalu, kalau kalian cabut salah satu TWS-nya, yang satunya di telinga kita bakalan auto switch ke mode transparansi. Sampai di plug kembali keduanya, baru deh balik ke state sebelumnya. Sweet. Karena ini modelnya in-ear, passive noise cancellation-nya aja udah termasuk bagus ya. Gue biasa pakai yang settingan ANC Max, walau sama yang opsi light nggak jomplang bedanya. Ketika ANC-nya gue nyalain, lagi-lagi nggak sekedap AirPods Pro. Tapi ya tetap bisa ngurangin gangguan dari kebisingan low frekuensi sekitar kita, kayak suara angin, AC, kipas, dan lain-lain. Kualitas audio call-nya sendiri masih kurang oke. Kata lawan bicara gue, berasa nyampur dengan background noise dan terkadang kurang clear. Pas gue nelpon, beberapa di antara mereka langsung nanya, pakai apaan ini call-nya? Kok berasa beda? Sound quality-nya sendiri biasa pakai banget. Kita udah pernah nyobain TWS-TWS yang jauh lebih murah, tapi sound quality-nya malah lebih baik. Contoh, kayak Nokia E3500 yang baru-baru ini kita coba. Di TWS Nothing Ear One, dengan settingan default dan volume 80%, bass-nya mendominasi tapi nggak nendang. Sementara clarity-nya tenggelam. Kalau kita gedein 100%, clarity-nya keluar, tapi highs-nya malah jadi nyelekit. Ini gue rasakan di saat mendengar lagu My Universe dari Coldplay x BTS. Sound staging-nya sih lumayan, not bad. Di sisi lain, kodeknya terbatas banget, cuman AAC dan SBC. Lagi-lagi kita melihat di harga segini harusnya minimal ada aptX adaptif atau HD. Mengenai ketahanan baterai, total dengan case kalau ANC off bisa sampai 34 jam dan kalau ANC on kurangin 10 jam aja. Gue tipe anak yang 2 atau 3 hari sekali ngecas TWS dan so far gue belum pernah kehabisan baterai. Oke, Nothing Ear One, bukan Ear One Sobat HP ya. Gue sangat suka dengan TWS yang satu ini karena dua alasan. Yang pertama, tongkrongannya yang super unik, nggak ada lawannya di pasaran. Terus ANC-nya cukup oke. Dan yang kedua, gue mendapatkannya dengan harga yang sangat affordable. Di India, 1 juta rupiah. Dengan 2 poin ini, gue merasa fine dan bisa memaafkan kekurangannya. Tapi, buat kalian yang mau beli ini di marketplace lokal dengan range harga kurang lebih 2,5 juta, kecuali kalian emang punya duit berlebih dan pengen gegayaan atau tampil beda, masih ada TWS lain yang jauh lebih mantap secara fungsi basic. Oke, sekian aja video kali ini. Gue Satish, this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!